Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Ernanda Indratno dengan NIM 234001137. Mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lembaga keuangan mikro syariah dengan tema perbandingan antara konsep konvensional dan syariah. Lembaga keuangan mikro syariah, perbandingan konsep konvensional dan syariah. Yang pertama, secara lembaga keuangan mikro syariah. Sejak kemunculan Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992, lembaga keuangan mikro syariah mulai berkembang pesat. Bank ini merupakan pelopor dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, membuka jalan bagi lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mengikuti jejak yang serupa. Modal perbankan syariah ini menawarkan alternatif bagi masyarakat yang menghindari bunga dan lebih memilih sistem keuangan yang berbasis prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam perkembangannya, muncul berbagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan pembiayaan berbasis syariah kepada usaha mikro dan kecil. Lembaga keuangan mikro syariah ini menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi prosedur perbankan yang ketat. Regulasi yang ada seringkali lebih sesuai dengan lembaga keuangan besar, sehingga LKMS harus bekerja ekstra untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan. LKMS seperti Baitul Mawad, Tanwil atau BMT, dan Koperasi Syariah telah muncul sebagai solusi. BMT misalnya merupakan lembaga yang menggabungkan fungsi sosial dan ekonomi, di mana selain memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, BMT juga berperan dalam distribusi zakat, infak, sedekah. Koperasi syariah juga menjadi bagian penting dalam sistem keuangan. Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah. Perkembangan LKMS di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mikro. Namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk penyederhanaan regulasi dan peningkatan literasi keuangan bagi usaha mikro. Dengan dukungan yang tepat, LKMS dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat inklusi keuangan di Indonesia, memberikan peluang bagi lebih banyak masyarakat untuk berkembang secara ekonomi. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas, LKMS perlu beradaptasi dengan teknologi dan inovasi keuangan, seperti aplikasi mobile dan platform keuangan digital dapat mempermudah proses pembiayaan, minimalkan birokrasi, serta meningkatkan akses bagi masyarakat pedesaan atau daerah terpencil. Fungsi lembaga keuangan mikro syariah mempunyai dua konteks. Yang pertama, dalam konteks bisnis, LKMS berperan sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. LKMS menawarkan berbagai jenis akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti murabahah dan mudharabah. Ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa terbebani oleh sistem bunga yang memberatkan. Yang kedua, dalam konteks sosial, LKMS memiliki peran besar dalam pemberdayaan masyarakat, terutama mereka yang berada di kalangan menengah dan menengah ke bawah, dengan menyediakan modal bagi usaha mikro dan kecil. LKMS membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal. Selanjutnya, peran lembaga keuangan mikro syariah. LKMS memiliki peran penting dalam pengurangan kemiskinan. Selain melalui pembiayaan usaha, LKMS menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dana ini digunakan untuk mendukung mereka yang tidak memiliki akses ke sumber daya keuangan atau berada dalam kondisi ekonomi yang sangat rentan. Dalam konteks ini, LKMS tidak hanya berfokus pada pemberdayaan usaha, tetapi juga pada pemberian bantuan sosial yang dapat membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat yang kurang mampu. Contoh penerapan lembaga mikro syariah. Yang pertama, pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang kedua, pembiayaan konsumtif. Yang ketiga, sebagai asuransi syariah. Dan yang terakhir, sebagai pendampingan usaha. Perbandingan LKMS dalam konsep konvensional dan syariah. Yang pertama, konsep konvensional. Dalam sistem keuangan konvensional, lembaga keuangan berfokus pada profitabilitas dan efisiensi sebagai tujuan utama. Mereka bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya
melalui berbagai produk keuangan, seperti pinjaman berbunga, investasi, dan asuransi. Proses pengambilan keputusan di lembaga keuangan konvensional seringkali didasarkan pada analisis risiko dan keuntungan. Dengan mengenakan bunga atas pinjaman, lembaga ini memastikan bahwa mereka memperoleh pendapatan tetap tanpa terlalu mempertimbangkan kemampuan nasabah untuk mengelola utang dengan adil. Dalam konsep syariah berfokus utama adalah dalam keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab. LKMS tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tapi juga memiliki misi sosial yang kuat, yaitu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Prinsip keadilan tercermin dalam struktur transaksi dan akad yang diterapkan, di mana kedua belah pihak lembaga dan nasabah harus mendapatkan manfaat secara adil. Konsep syariah juga menekankan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan. Berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali berorientasi pada keuntungan jangka pendek, sistem keuangan syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang. Secara keseluruhan, perbedaan utama antara sistem keuangan konvensional dan syariah terletak pada tujuan dan prinsip operasionalnya. Sistem konvensional lebih fokus pada keuntungan dan efisiensi, sementara sistem syariah lebih menekankan pada keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan usaha mikro, sistem keuangan dengan prinsip-prinsip lebih sesuai untuk menciptakan inklusi keuangan yang berkeadilan. Dalil mengenai lembaga keuangan mikro syariah, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.